Bayangkan dunia dengan udara segar, pepohonan rindang, dan kicauan burung yang merdu. Lingkungan hijau adalah anugerah. Hutan bukan hanya keindahan semata, ia adalah paru-paru dunia, penyaring udara yang bersih yang kita hirup setiap hari. Tempat tinggal ribuan spesies hewan dan tumbuhan, sekaligus penyeimbang kehidupan di bumi. Namun sayangnya, semua itu kian mengancam. Pencemaran lingkungan terus meningkat, penebangan pohon terjadi secara masif. Lahan hijau dialihfungsikan menjadi bangunan dan industri tanpa perencanaan yang berkelanjutan. Dunia perlahan kehilangan paru-parunya, dan kita semua merasakan dampaknya. Semakin sedikit ruang hijau yang tersisa, semakin sempit pula ruang hidup kita dan makhluk lainnya. Ini bukan hanya tentang lingkungan, ini tentang masa depan kita bersama. Akibat apa aja sih yang mengancam lingkungan hijau kita? Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Yang kedua, lingkungan kotor dan tidak sehat, menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan banyak penyakit seperti demam berdarah dan diare. Yang kedua, penebangan dan pembakaran pohon secara liar, menyebabkan erosi, banjir dan tanah longsor. Yang kedua, merusak ekosistem. Hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan. Tumbuhan punah akibat habitatnya dirusak dan tidak bisa tumbuh secara cepat. Ya, alih fungsi lahan hijau yang menjadi yang lain, seperti permukiman dan industri, lahan pertanian berkurang dan perubahan ekosistem. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari akibat atau dampak buruk tadi, sehingga lingkungan kita akan tetap menjadi hijau dan lestari? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan mengolah sampah dengan baik, yaitu bisa dengan membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah anorganik dan organik, lalu mengurangi penggunaan wadah sekali pakai, dan bisa juga dengan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Kedua, ada menanam dan merokok. Kita bisa juga mulai dari tanaman atau pohon yang ada di sekitar rumah kita. Yang kedua, kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, seperti komunitas dan program-program lainnya. Lalu yang ketiga, jangan lupa tidak menebang pohon sembarangan. Lalu langkah selanjutnya adalah melestarikan hutan dan satwa. Kita dapat menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak hutan, dan mengurangi produk-produk yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Nah, beberapa contoh produk yang ramah lingkungan adalah yang pertama, tas dari kain atau anyaman. Kedua, ada alat makan yang terbuat dari bambu atau stainless. Yang ketiga, ada sabun atau shampoo yang terbuat dari bahan alami dan biasanya tidak dikemas dalam kemasan plastik. Produk fashion yang biasanya terbuat dari bahan serat alami seperti linen dan batik. Lalu bisa menggunakan kertas daur ulang atau etiket untuk menghemat kertas dan penebangan pohon, serta menghemat produksi kertas. Lalu menggunakan furnitur yang berasal dari kayu yang didaur ulang dan bersertifikasi FSC. Nah, bersertifikasi FSC artinya kayu pada furnitur tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Lalu langkah selanjutnya agar lingkungan kita tetap hijau dan lestari adalah teman-teman jangan lupa melaporkan aktivitas pembakaran dan penebangan hutan secara liar di situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau bisa juga ke lembaga resmi lainnya.